إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di momentum-momentum yang agung di awal-awal dari bulan Zulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu seorang muslim dituntut untuk memacu semangatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari yang mulia seperti ini. Hari-hari yang dimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak amalan ibadah, memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini disebutkan oleh para ulama kita memaknai hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah adalah merupakan hari-hari terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hari yang lebih baik dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah di dalam satu tahunnya. Yang bisa mengalahkannya hanya malam Lailatul Qadar saja. Oleh sebab itu, jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari memacu diri kita, memaksakan mungkin diri kita untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita berada di hari-hari yang mulia dan kesempatan itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu seorang muslim kelak akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ia telah melalaikan banyak kesempatan dan peluang ibadah yang telah dibuka untuknya. Bulan Zulhijjah ini selain memacu diri untuk beribadah, kita juga kembali diingatkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang menyimpan begitu banyak makna dan hikmah, khususnya perjalanan kehidupan Nabi kita Ibrahim alaihi salam bersama dengan anak dan istrinya. Dalam perjalanan kehidupan beliau yang begitu sangat panjang, kita bisa menggali begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dan aplikasikan dalam kehidupan kita
Meskipun demikian, pada Jumat yang sangat singkat ini, saya ingin menyebutkan 3 pelajaran penting dari perjalanan kehidupan Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, bagaimana menanamkan kecintaan yang terkuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam, kita bisa melihat bagaimana sosok Nabi Ibrahim ini adalah orang yang memiliki kecintaan kepada Allah lebih dari kecintaannya kepada apapun yang ia miliki dalam kehidupan ini. Lebih daripada harta yang ia miliki, lebih daripada keluarga yang dia miliki, lebih daripada anak yang ia cintai. Dan ini terbukti di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita dalam surat Saffat di ayat ke-102, ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, anak semata wayang yang ditunggu-tunggu selama puluhan tahun. Ketika ia telah lahir menjadi anak yang begitu sangat disayangi, anak yang sangat ditunggu-tunggu, anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya begitu sayang, begitu kasih, begitu cinta kepadanya. Tetapi datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan kepada kita dalam surah ini, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ketika Ismail alaihi salam sudah mulai tumbuh dewasa, rasa kasih, rasa sayang dan cinta orang tuanya itu semakin mendalam kepadanya, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini tidak serta-merta dilakukan dan ditunaikan oleh Ibrahim alaihi salam, karena tentu perintahnya sangat berat. Maka ia menyampaikannya terlebih dulu kepada anaknya. Ia mengatakan, atau Allah menjelaskan kepada kita, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya melihat dalam tidurku, melihat dalam mimpiku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Bagaimanakah gerangan pandanganmu wahai anakku? Tentu ini adalah situasi dan kondisi yang sangat sulit. Bagaimana tidak, seorang ayah yang telah menunggu-nunggu anaknya lahir dari rahim istrinya berpuluh-puluh tahun, kemudian setelah ia mulai tumbuh dewasa diperintahkan untuk disembelih. Bagi seorang orang tua yang memiliki rasa kemanusiaan, rasa kasih cinta kepada anaknya, tentu Ibrahim alaihissalam dalam kondisi yang sangat galau, jiwanya bergejolak menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini yang bermain adalah bahasa keimanan dan bukan hanya sekedar bahasa hati. Oleh sebab itu, Ibrahim alaihissalam setelah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini kepada anaknya, kita juga melihat sosok anak yang tertarbiyah, sosok anak yang terdidik dengan didikan-didikan imaniyah, didikan-didikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, wahai bapakku, ketika disampaikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, jawabannya tegas, terang, tanpa ragu-ragu sedikit pun. Ia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni, engkau akan mendapati diriku insyaallahu minas sabirin, menjadi orang-orang yang bersabar. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pelajaran penting dalam perjalanan kehidupan kita, bahwasanya kecintaan yang paling terpenting adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mungkin hal yang kita senangi dan sukai, tetapi dilarang dalam agama kita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah, semua larangan-larangan itu mestinya untuk kita tinggalkan dan tidak untuk kita dekati. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari perjalanan
Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran hasil, natijah, buah daripada keikhlasan Nabi Ibrahim dan keikhlasan anaknya serta keluarganya dalam melaksanakan atau menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan ayat yang telah kita sebutkan tadi di penghujung ayat 106, 107 dari surah Saffat tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Ini adalah sebuah perintah yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak berat? Harus menyembelih anak yang telah ditunggu sekian puluh tahun. Setelah mulai dewasa diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Tentu ini adalah sebuah perintah yang berat. Tetapi karena keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sekaligus keyakinan anaknya Ismail alaihissalam akan perintah Allah yang harus ditunaikan, apa kemudian buahnya? Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih, sudah siap menyembelih anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan anak tersebut menjadi seekor kibas. Dan ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Semua perintah Allah jika dilaksanakan penuh keikhlasan kepada Allah, maka pasti akan mendatangkan nilai hasil yang baik untuk kita, cepat atau lambat. Dan sebaliknya, seorang yang melakukan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka yakinlah cepat atau lambat dia akan merasakan pahit dari maksiat yang telah ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu perkara keikhlasan ini, karena dia adalah perkara hati, dia adalah perkara yang abstrak, tidak bisa disaksikan dan tidak bisa dilihat. Dia adalah perkara yang sangat sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dicapai dan dilakukan oleh seseorang. Bisa, dan insya Allah bisa, jika seseorang itu betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang memiliki keikhlasan kepada Allah, boleh saja ia melakukan perkara kecil dibalas dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya disebabkan karena niat, boleh saja orang melakukan amalan yang nampaknya besar tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala begitulah sangat kecil. Maka jaga niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga dan terakhir dari perjalanan kehidupan Nabi kita Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya adalah tentang bagaimana mendidik generasi. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang menjadi qurratu ayun, menjadi penyejuk pandangan kita, bukan anak-anak yang durhaka, bukan anak-anak yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, tapi mereka adalah anak yang saleh, senantiasa mendoakan kita. Dan inilah yang kita bisa lihat dari tarbiyah, dari pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya. Mungkin pertanyaannya, memang mudah bagi Nabi Ibrahim karena beliau adalah seorang nabi, tapi kita mengatakan Nabi Ibrahim seorang nabi, di sisi lain beliau adalah manusia biasa seperti kita yang juga menghadapi tantangan-tantangan pendidikan, tarbiyah dan pembinaan terhadap anaknya, terhadap generasinya. Dan itu juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim mendidik anak istrinya untuk taat, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim di ayat ke-37 Allah mengabadikan bagaimana proses tarbiyah itu berjalan, bagaimana proses pendidikan, pembinaan itu berjalan. Allah mengatakan ketika Nabi Ibrahim berucap, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, inni askantu, sungguh aku telah meninggalkan min dzurriyyati, keluargaku, anak dari dan istriku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah
yang tidak berpenghuni, tidak ada bahkan tumbuhan yang tumbuh di sana. Aku tinggalkan mereka untuk menunaikan perintah-Mu ya Allah. Ini adalah satu proses ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih sangat kecil, masih memerah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada satu pelajaran bahwa proses mendidik itu adalah proses yang panjang dan tidak mungkin membuahkan hasil hanya dengan sekejap mata. Butuh kesabaran, butuh keikhlasan untuk melakukan semua itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kembali saya mengingatkan dan mewasiatkan kepada kita semuanya untuk terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup ini, memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa komitmen, konsisten, istiqamah dalam melaksanakan ibadah serta ketaatan kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan akhir yang terbaik untuk kita semua. Akhirnya mari kita banyak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali selawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم. Diluruskan, dirapatkan saf, diisi saf-saf yang masih kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية البركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر